Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovay Musafik dengan NIM 0530793994 UPPJJ Jakarta. Berikut adalah tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer, di mana tugas tersebut adalah silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan. Di sini ada 20 fungsi ya. Lalu kemudian jelaskan masing-masing fungsi tersebut ya. Langsung saja kita buka ke CMD atau command prompt. Sebelumnya di sini saya sudah merangkum ya dari step-step command-nya atau fungsi ya. Yang pertama di sini ada CD atau change directory, digunakan untuk berpindah folder ya. Sebagai contoh di sini saya sudah berada di directory user ya. Misalkan kita ingin berpindah, kita contohkan seperti yang ada di sini ya, di Word ya. CD dan C. Nah, di sini langsung masuk ke directory user ya. Ini akan mengubah directory kerja ke folder user yang ada di C ya. Lalu kemudian ada nomor 2 ada CLS. Jadi CLS ini untuk membersihkan layar CMD agar tampilannya kosong ya. Nah, nanti akan seperti ini ya, jadi bersih ya. Kemudian ada CLS / tanda tanya, menampilkan bantuan tentang perintah CLS ya. Kemudian ada dir. Dir ini berfungsi menampilkan panduan penggunaan perintah dir melalui isi folder. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian ada nomor 5, ada ipconfig. ipconfig ini menampilkan alamat IP komputer yang sedang digunakan. Nah, dari tampilannya seperti ini. Lalu kemudian ada nomor 6 yaitu ipconfig/al. Nomor 6 ipconfig/al ini berfungsi menampilkan jaringan secara lengkap ya. Tampilannya seperti ini. Nanti ada IP address, MAC address, kemudian ada DNS dan gateway ya. Lalu kemudian nomor 7 ada ipconfig/tanda tanya. Jadi ipconfig/tanda tanya ini berfungsi menampilkan daftar semua opsi perintah ipconfig ya. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian nomor 8 ada ipconfig/release ya. ipconfig/release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP dari DHCP ya. Kemudian internet akan terputus sementara. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian nomor 9 ada ipconfig/renew. ipconfig/renew ini digunakan untuk meminta IP baru dari DHCP setelah rilis ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian nomor 10 ada ipconfig/display_DNS. Berfungsi untuk menampilkan cache DNS atau daftar website yang pernah diakses. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian nomor 11 ada ipconfig/flashdns. flashdns ipconfig/display_flashdns ini berfungsi untuk menghapus cache DNS. Biasanya digunakan jika ada masalah akses di website ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu kemudian ada nomor 12 ipconfig/register DNS.
ipconfig/register DNS ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Nah, tampilan seperti ini. Lalu kemudian nomor 13 ada ping ya. Ping ini digunakan untuk mengecek koneksi ke internet atau website ya. Jadi untuk melihat apakah koneksi internet ini berjalan atau tidak ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian ada nomor 14 ada netstat. Dia berfungsi untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang aktif termasuk port yang digunakan ya. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya perintah netstat ya. Lalu kemudian nomor 15 ada tracket ya. Tracket ini berfungsi untuk melacak jalur koneksi dari komputer ke tujuan server ya. Cek, nah tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian nomor 16 ada pet pin ya. Ada pet pin. Pet pin ini gabungan dari ping dan tracket ya, digunakan untuk melacak jalur, menganalisis kualitas koneksi ya, atau packet loss ya. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian ada NSLOOKUP ya. NSLOOKUP ini digunakan untuk mencari informasi DNS dari suatu domain ya. Nah, misalkan kita cari DNS ini ya. Nah, sini adalah DNS Google ya. Lalu kemudian nomor 18 ada nets. Jadi nets ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi jaringan secara lebih lanjut ya, seperti WiFi, firewall, IP ya. Kita ketik lagi, misal firewall. Nah, misalkan seperti ini tampilannya. Lalu kemudian di nomor 19 ada route ya. Route ini berfungsi untuk melihat dan mengatur tabel routing jaringannya, jalur data di jaringannya. Dengan tampilannya kan seperti ini. Lalu kemudian nomor 20 ada net. Jadi net ini digunakan untuk mengelola layanan jaringan ya, seperti net user untuk melihat user, atau netstat menjalankan service, atau netstop menghentikan service ya. Sekian tugas 2 dari saya. Apabila ada salah dalam berpraktik mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.